Shalom, apa kabar jemaat Tuhan? Apapun keadaan kita saat ini, tetap kita belajar mengucap syukur. Karena satu hal yang kita tahu, semua perbuatan Tuhan baik dalam kehidupan kita. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi saat-saat ini, baik dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan kita, mari kita tetap belajar mengucap syukur sebab Tuhan baik. Mari kita memulai ibadah kita tundukkan kepala, kita masuk hadirat Tuhan, kita mau berdoa. Bapa kami yang baik, kami datang ke hadirat-Mu pagi hari ini Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap anugerah Tuhan yang selalu kami rasakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau pelihara kami, Engkau jaga kami Tuhan, bahkan Engkau memberkati setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mohon ampun Tuhan akan setiap dosa dan pelanggaran kami. Apabila kami sering tidak mampu mengucap syukur Tuhan. Kiranya Engkau sucikan, kuduskan kami Bapa. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Ajar kami belajar mengingat Tuhan semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau kami bisa bernafas pagi hari ini, sungguh itu semua anugerah Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik. Engkau baik Bapa, Engkau baik, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak menyembah-Mu pagi hari ini. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak menyembah Engkau Raja kami, Tuhan kami yang berdaulat atas semesta. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Kami siapkan hati kami, tubuh jiwa roh kami untuk menyembah-Mu, Raja kami, Tuhan kami, satu-satunya Yesus yang hidup, satu-satunya Tuhan yang layak disembah dan ditinggikan. Kirala nama syandara lalalamo, kurala bayara lalalamo, hirala bayara lamase, hirala lamo, kiara lama syandara lamo. Engkau sungguh baik, haleluya, layak kau layak disembah. Kiara lanamo, hiara lama syandara lamo, haleluya. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh teramat baik Bapa. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Dari awal kita angkat pujian ini dengan segenap hati kita. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya
dengan segenap hatinya berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang kami nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kita sembah Dia. Kurala nama Shandara Lamo. Haleluya. Layak Kau, layak disembah. Glory bagi-Mu. Raja di atas segala raja, layak terima pujian. Yang bertahta di surga, berdaulat atas segalanya. Haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan. Kiralalalamo, Shiaralalaba Shandaralalabo, Kuralaba Shandaralalabo. Haleluya. Kiralaba Shandar. Sama-sama dengan iman kita katakan, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku.
sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi. Dengan iman katakan, sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu, kita percaya kalau Tuhan hadir di tengah kita. Dimanapun kondisi kita saat ini, dimanapun kita berada, di rumah, di mana saja. Ketika Tuhan hadir, sukacita Tuhan turun, penuhi setiap kita. Katakan amin. Ya, kita mau memuji Tuhan, kita mau sorak-sorai bagi Allah kita. Kita mau masuk ke gerbangnya, kita bawa pujian yang terbaik bagi Tuhan. Dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan Dia baik. Dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik. Dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Dari awal kita angkat pujian ini. Dengan penuh sukacita kita masuk hadirat Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik. Dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik. Dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Sukacita bagi jemaat Tuhan. Kita mau angkat pujiannya sekali lagi. Dengan penuh ucapan syukur kita bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik. Dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Katakan Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik. Dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya.
Puji Tuhan, haleluya. Baik, sama-sama kita akan deklarasikan Pentakosta yang ketiga. Jemaat Tuhan, saya ajak bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta yang ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang ada di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari jemaat Tuhan kita berdoa syafaat. Segeralah bayaralah bayaralah bayaralah. Segeralah bayaralah bayaralah bayaralah. Oh segeralah bayaralah bayaralah bayaralah. Kasih-Mu Tuhan yang memampukan setiap kami umat-Mu Bapa. Oh sikirhala bayarala baralaba. Firman-Mu berkata karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadamu tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kami sepakat ya Bapa, berdoa berdiri untuk bangsa kami Indonesia. Kasih-Mu yang terlalu besar atas bangsa kami Bapa. Oh sikirhala baralaba yarala baralaba. Oh sikirhala saat ini, pagi ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami, tanda kami berserah, berseru Tuhan atas bangsa kami. Oh syarala barala 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 baralaba. Oh syarala baralaba, pulihkanlah bangsa kami Bapa, sembuhkanlah bangsa kami, bangkitkanlah bangsa kami. Engkau yang memegang kendali atas Indonesia, atas 34 provinsi di Indonesia. Mujizat masih ada atas bangsa kami. Damailah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Damailah Indonesia. Kami sepakat di dalam nama Tuhan Yesus memberkati Bapak Presiden kami Pak Jokowi. Oh bahkan wakilnya Pak Maruf. Amin. Kekuatan hikmat daripada Tuhan. Oh turun atas kedua pemimpin bangsa kami. Bahkan kabinet kerja dari pusat sampai daerah. Kemampuan daripada Tuhan untuk memerintah bangsa ini. Terima kasih, diberkatilah tanahmu Indonesia, diberkatilah udaramu, diberkatilah airmu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kota kami, kota Depok, di mana kami tinggal Tuhan. Kami mencintai kota ini Tuhan. Biarlah damai sejahtera daripada Tuhan turun atas kota Depok, atas pemerintahan daerah di tempat ini, Pak Wali Kota Pak Idris, bahkan Tuhan RW RT Tuhan 11 kecamatan Tuhan 63 kelurahan, diberkatilah penduduk kota Depok menjadi kebenaran yang dibenarkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat Taman Doa Rumah Pengorbanan. Taman Doa Rumah Pengorbanan adalah satu wadah untuk mempersatukan 7 aras gereja di kota Depok. Biarlah hadiratmu semakin nyata di kota. Oh di Taman Doa Rumah Pengorbanan ini banyak jiwa-jiwa datang Tuhan untuk menjadi pasukan Kristus di akhir zaman ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur memberkati berdoa untuk pemimpin-pemimpin rohani kami. Paniko Nyotora Harjo Tuhan. Hosiarala barala baralaba. Hosikirala barala baralaba. Pengurapan daripada Tuhan. Kesehatan, kemampuan daripada Tuhan. Turun atas hamba-Mu Tuhan. Tuhan yang memperluas daerah pelayanan hamba-Mu Bapa.
Engkau berkati istri, Engkau berkati anak Tuhan, cucu dan mantu, keempat wakilnya. Tuhan lindungi, Tuhan jagai, pengurapan daripada Tuhan turun. Bahkan Tuhan kami mengucap syukur buat gembala rayon kami, Payong Kito Van Wijoyo Tuhan. Engkau memberkati gembala rayon kami, kekuatan, kesehatan, panjang umur, pengurapan daripada tempat maha tinggi turun atas gembala rayon kami. Kau terus Tuhan menudungi, memberkati Tuhan istri, anak, cucu, mantu, kedua wakilnya. Pemeliharaanmu sempurna Bapa. Kau memberkati gembala cabang ranting Tuhan atas rayon 9. Pengurapan dari tempat maha tinggi turun Tuhan. Terima kasih Bapa. Bila sebentar kami akan mendengarkan sebagian isi hatimu dari gembala kami Pak Bambang Sumarji. Tuhan Engkau urapi, biarlah firman yang ditabur menjadi kekuatan atas umat-Mu yang saat ini Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Pintu-pintu mujizat terbuka. Umat-Mu kuat saat ini. Mereka dipulihkan, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan terus mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih ya Aba ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Pada kesempatan ini kita akan membahas nabi dan nubuatan dalam gereja zaman now. Banyak orang bertanya, apakah masih ada nabi di zaman sekarang? Dan apakah Tuhan masih berbicara kepada manusia sampai sekarang? Jika iya, berarti Alkitab masih harus ditambah dengan nubuatan para nabi zaman sekarang. Karena Alkitab perkataan Tuhan. Apakah benar begitu? Mengapa insan Pentakosta mengklaim bahwa manusia masih dapat mendengar suara Tuhan sampai sekarang? Bahkan mendorong orang percaya untuk mengusahakan agar dapat memiliki karunia bernubuat. Apakah ini Alkitabiah? Mari kita melihat apa yang Alkitab katakan mengenai hal ini. Di dalam Perjanjian Lama, Tuhan mengangkat para nabi sebagai saluran untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada umat Allah. Mendengar apa yang disampaikan para nabi sama artinya dengan mendengar perkataan Allah sendiri. Bahkan nubuat para nabi memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Sementara itu, dalam Perjanjian Baru, Tuhan menunjuk para rasul sebagai saluran untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dan seperti nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, apa yang mereka sampaikan memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Rasul Petrus menulis, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan, para rasul dalam gereja mula-mula setara dengan para nabi dalam Perjanjian Lama. Apa yang mereka sampaikan melalui inspirasi Roh Kudus memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Namun, selain para rasul, Alkitab Perjanjian Baru mencatat bahwa di dalam gereja juga ada orang-orang yang memiliki karunia sebagai nabi. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-28, Paulus menulis, ada orang-orang yang Tuhan tetapkan. Pertama, sebagai rasul. Kedua, sebagai nabi. Ketiga, sebagai pengajar. Dan selanjutnya, mereka yang mendapat karunia, mujizat, menyembuhkan, melayani, memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Mengapa Rasul Paulus menulis ada yang pertama, kedua, dan yang ketiga? Karena dalam pemikiran Paulus ada karunia yang lebih tinggi manfaatnya daripada yang lain. Dalam ayat 31, Paulus menulis, jadi usahakanlah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Karunia manakah yang paling utama? Dalam pasal 14 ayat yang kelima, Paulus menulis, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Bukan berarti berbahasa roh tidak berharga.
Karena Paulus sendiri berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam hal membangun kepentingan jemaat, bernubuat lebih bermanfaat. Jadi, rasul adalah yang paling utama, karena para rasul lah yang menanam dan membangun gereja. Mereka yang meletakkan dasar pengajaran, dan perkataan mereka memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Setelah itu baru nabi, pengajar, dan karunia-karunia lainnya. Karunia bernubuat yang dimiliki para nabi dalam gereja zaman now tidak memiliki otoritas yang setara dengan para rasul. Hal ini terlihat ketika dengan tegas Paulus berkata bahwa para nabi harus tunduk kepada dia sebagai rasul yang memiliki otoritas menyampaikan perintah Tuhan. Jika ditarik dalam konteks zaman sekarang, para rasul murid-murid Yesus sudah tidak ada. Tetapi sekarang kita memiliki Alkitab yang sudah lengkap lewat tulisan para rasul. Oleh karena itu, nubuatan dari para nabi zaman now harus tunduk kepada otoritas Alkitab. Paulus berpesan kepada jemaat di Tesalonika untuk menguji nubuat-nubuat dari para nabi dalam gereja. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kata menguji atau menanggapi memiliki pengertian seperti orang yang memilah-milah, membedakan atau menilai. Standar apa yang digunakan? Firman Tuhan. Lalu, jika nubuatan seorang nabi tidak lolos uji, apa konsekuensinya? Dalam perjanjian lama, nubuatan para nabi memiliki otoritas setara dengan perkataan Tuhan sendiri. Jadi, jika ada nabi yang memberikan nubuatan palsu, akan mendapatkan konsekuensi yang berat. Namun, hal ini sama sekali tidak terlihat dalam petunjuk Paulus mengenai pelaksanaan nubuatan. Mengapa? Hal ini jelas karena bagi Paulus, nubuatan para nabi zaman now tidak memiliki otoritas yang sama dengan nubuatan nabi dalam perjanjian lama. Nubuatan nabi perjanjian baru sangat berharga, namun terbatas. Nubuatan nabi-nabi perjanjian baru tidak setara dengan firman Tuhan. Oleh karena itu harus selalu diuji oleh seluruh jemaat, terutama para pemimpin gereja. Namun jika nubuatan nabi-nabi perjanjian baru tidak sempurna, lalu buat apa bernubuat? Paulus dengan jelas mengajarkan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Kenyataan bahwa nubuatan yang disampaikan oleh para nabi perjanjian baru sifatnya tidak sempurna, tidak lengkap, tidak memiliki otoritas yang sama dengan Alkitab, tidak membuat orang percaya berhenti untuk mengusahakan memperoleh karunia-karunia bernubuat. Orang percaya harus mengusahakan untuk memperoleh karunia-karunia roh, terutama bernubuat, karena itu adalah perintah Allah. Tuhan bisa memakai saudara untuk menjadi berkat kepada umat Tuhan dengan menyampaikan apa yang Roh Kudus nyatakan kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Baik jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita akan siapkan hati kita, tubuh, jiwa, roh kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Tundukkan kepala, kita angkat pujian dari hati kita. Kita mau angkat pujian yang terbaik di hadapan Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku hanyalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguh.
teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Dari awal kita angkat pujian ini dengan segenap hati kita, katakan di hadapan Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan kami Tuhan, kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Asal bersama Tuhan kami mampu lewati semua Tuhan. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan dengan imanmu, katakan bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Katakan anugerah-Mu sungguh besar Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami datang sujud menyembah di hadirat-Mu dengan doa. Mengucapkan syukur terima kasih Tuhan dan menyerahkan ibadah raya online pada pagi hari ini dalam pimpinan berkat penyertaan-Mu. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa mengasihi kami jemaat-Mu di GBI Grand Depok City yang saat sekarang ini masih berada di rumah masing-masing, tetapi dengan setia mereka mengikuti ibadah raya melalui online pada pagi hari ini. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami semua rumah demi rumah, memberkati mengurapi jemaat-Mu GBI Grand Depok City dan saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah raya online GBI Grand Depok City pada pagi hari ini.
Sehingga Tuhan, firman yang kami tabur pada pagi hari ini, yang penuh dengan urapan-Mu, berkat-Mu, menjadi berkat tuntunan hidup kami semua jemaat-Mu GBI Grand Depok City dan saudara-saudara yang mengikuti ibadah raya online ini. Tuhan, terima kasih kami serahkan ibadah raya online GBI Grand Depok City ini dalam perlindungan, tuntunan, dan berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam saudara-saudara. Jemaat GBI Grand Depok City dan juga saudara-saudara yang mengikuti ibadah raya online GBI Grand Depok City di rumah-rumah dan di tempat saudara-saudara berada. Kami percaya saudara-saudara penuh dengan berkat dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi, walaupun kita sampai dengan hari ini minggu ketiga bulan Mei 2020, masih melaksanakan ibadah secara online, belum bisa kita beribadah di gedung gereja. Tetapi saudara-saudara, hendaknya kita selalu mengucapkan syukur atas berkat dari Tuhan. Meskipun melalui online, saudara-saudara, kita masih bisa berdoa, memuji, menyembah Tuhan, belajar firman Tuhan, sehingga hidup kita dalam tuntunan, pelindungan, dan berkat Tuhan. Saudara-saudara, sekali lagi kita harus bersyukur, berterima kasih atas berkat Tuhan kepada kita seluruh jemaat GBI Grand Depok City. Karena dengan kita melaksanakan ibadah raya online, pada kesempatan yang diberikan kepada kita penuh dengan berkat Tuhan. Dan ini semua bisa terjadi hanya karena perkenanan dari Tuhan. Saudara-saudara, dalam khotbah saya minggu pertama yang lalu, kita diingatkan oleh Tuhan bahwa dalam kondisi apapun, agar kita bisa terus diberkati oleh Tuhan, kita harus hidup setia, taat, dan takut akan Tuhan. Dan karena kita diberkati Tuhan, maka kita harus memberkati sesama kita. Kita harus bisa menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita diberkati untuk memberkati, dan kita juga diajarkan bahwa berkat yang kita terima itu bukan semuanya untuk kita makan, tetapi sebagian kita tabur Tuhan sehingga berkat dari Tuhan itu tumbuh, berbuah, dan dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Bahkan saudara, kita tahu bahwa Bapak Gembala Pembina kita Pak Niko selalu mengingatkan kepada kita bahwa kita sebagai orang percaya harus rajin dan sering untuk memberi dan menabur. Dalam kondisi COVID-19, kita jemaat GBI Grand Depok City bisa beribadah, berdoa, memuji, menyembah, dan belajar firman Tuhan secara online. Karena kita percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita diselamatkan. Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Oleh karena itu, agar keselamatan itu terus terjadi dan terpelihara di dalam hidup kita, kita harus mengerjakan dan mempertahankan keselamatan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini khotbah saya berjudul mengerjakan dan mempertahankan keselamatan. Mengerjakan dan mempertahankan keselamatan. Kita buka Alkitab kita Filipi 2 ayat 12 sampai 18. Judul perikopnya, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hei saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir.
Karena Allah lah yang mengerjakan Dia dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada kurban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam firman ini dikatakan, kerjakanlah keselamatan dengan takut dan gentar. Dapat dimengerti bahwa itu adalah perintah Tuhan yang harus dikerjakan, dipraktekkan dalam kehidupan kita dengan serius. Dan kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh berdasarkan iman percaya kita sebagai pengikut Kristus. Tetapi saudara, memang setiap kali kita membaca ayat firman ini, lalu timbul pertanyaan dalam hati kita. Apakah kita diselamatkan karena usaha kita? Apakah kita diselamatkan karena anugerah Tuhan? Mari kita perhatikan Efesus 2. Ayat 8 sampai 9. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi dalam firman ini dengan jelas dinyatakan bahwa keselamatan kita itu bukan hasil usaha kita, bukan hasil pekerjaan kita, tetapi adalah pemberian Allah karena iman percaya kita, dan oleh sebab itu kita tidak layak memegahkan diri dan tidak layak sama sekali untuk menyombongkan diri. Allah tidak mau setelah kita diselamatkan kita menjadi orang yang pasif saja, yang hanya menantikan atau menunggu kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Dengan dasar pemikiran karena kita sudah diselamatkan, kemudian punya pandangan sekali selamat tetap selamat. Lalu kita hidup berbuat sesuka hati kita, melakukan apa yang kita pandang baik, yang baik menurut pemikiran kita sendiri, lalu melakukan perbuatan kedagingan atau perbuatan dosa. Ini sungguh sangat celaka, saudara-saudara. Ini adalah sebuah pemikiran yang sesat. Bagi yang punya pemikiran demikian, hendaklah cepat bertobat. Sekali lagi, cepat bertobat. Kita harus menyadari karena kita sudah menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus, justru itu memberi tanggung jawab kepada kita untuk mengerjakan dan mempertahankan keselamatan itu. Sekali lagi saya ulangi, memberi tanggung jawab kepada kita untuk mengerjakan dan mempertahankan keselamatan itu dalam hidup kita, yaitu menolak atau menyangkal keinginan daging. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu,
Seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saya ulangi, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi sudah sangat jelas dinyatakan, apabila kita melakukan perbuatan kedagingan seperti dinyatakan dalam firman ini, kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Oleh karena itu, kita harus hidup dengan berpegang pada ajaran Tuhan, yaitu ajaran yang alkitabiah, ajaran yang berpusat pada Kristus, ajaran yang menekankan pentingnya memiliki buah roh serta kasih yang murni dalam hidup kita, ajaran yang menekankan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Sebagai orang percaya, dalam hidup kita harus berani untuk bersaksi, marturia, bersekutu, koinonia, dan melayani diakonia, sehingga kerajaan surga menjadi nyata di tengah-tengah dunia ini. Bersaksi marturia, kita bersaksi bukan hanya berorientasi pada penambahan jumlah orang percaya, tetapi yang penting bagaimana Injil Kristus diberitakan sehingga bisa dikenal orang semakin luas di daerah kita, di lingkungan tempat tinggal kita, di tempat kerja kita, di tempat usaha kita, dan di sekolah kita. Adapun yang dimaksudkan memberitakan Injil Kristus, kabar baik, itu tidak mesti dengan berkhotbah, tetapi dapat kita lakukan dengan menceritakan pengalaman hidup kita bersama Tuhan, pertolongan Tuhan yang sudah kita terima dan kita alami, berkat mujizat Tuhan yang kita terima. Oleh karena itu dalam pemikiran, perkataan, tingkah laku, perbuatan kita harus mencerminkan Injil Kristus, kabar baik atau kabar sukacita yang mengasihi sesama seperti yang telah diteladankan oleh Yesus ketika dia menyembuhkan orang sakit, membela orang-orang yang menjadi korban ketidakadilan, menegakkan hukum, membebaskan manusia dari dosa. Semua itu merupakan kesaksian yang bisa berdampak besar terhadap kehidupan yang menuju kepada perubahan dunia ke arah yang lebih baik. Yang kedua, bersekutu atau koinonia. Ini menekankan kepada kesatuan tubuh Kristus dengan membangun semangat kesatuan atau unity dan persaudaraan di dalam Kristus dengan saling mengingatkan, saling menopang, saling menolong, saling menguatkan, saling mendoakan, belajar firman Tuhan sehingga terbangun unity yang kuat dalam jemaat. Kalau di gereja kita ditekankan untuk bersaat teduh, misbah keluarga, kemudian ada kegiatan lain yaitu kul dengan motonya kesatuan hati tumbuh bersama, memenangkan jiwa. Juga ada kegiatan Doulos Camp. Firman Tuhan Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Seperti keadaan sekarang ini, kita belum bisa beribadah, berkumpul di gereja. Anak-anak kita belum bisa sekolah minggu. Anak-anak GC, Youth, DM juga belum bisa beribadah. Ibadah kul juga belum bisa dilakukan, tetapi dilakukan dengan cara online. Itu berarti kita masih bisa saling bertemu, bertatap muka meskipun secara online melalui gambar. Oleh karena itu kita semua, baik kita para pemimpin dan jemaat, harus merespon kesempatan yang diberikan Tuhan ini kepada kita. Coba mari kita ingat
Saudara-saudara, pada beberapa waktu yang lalu setelah ada larangan kita beribadah, kita merasakan betapa kosongnya kita, betapa sepinya kita, yang tadinya kita tiap minggu bersama-sama berkumpul, beribadah, memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak bisa dilakukan karena terjadinya COVID-19. Puji Tuhan saudara-saudara, kita diberkati Tuhan, digerakkan untuk menggunakan sistem online. Maka saudara-saudara, dengan berkat Tuhan ini kita bisa berkumpul meskipun melalui online, melalui gambar. Kita bisa bertemu, bertatap muka dengan saudara-saudara kita. Itu sudah merupakan kebahagiaan yang luar biasa. Betapa senangnya kita bisa bertemu dengan teman-teman kita walaupun hanya melalui gambar. Saudara, sungguh luar biasa senangnya kita rasakan. Kita sudah diobati beberapa waktu nggak bisa ketemu, melalui online kita bisa melihat wajah teman-teman kita. Puji Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita rajin mengikuti ibadah online ini, agar kita tetap unity di antara pengerja dengan jemaat dan antara jemaat dengan jemaat. Dan kita tetap terus berusaha untuk makin bertambah intim dengan Tuhan, dengan belajar firman Tuhan, berdoa, memuji, menyembah Tuhan, sehingga hidup kita berkenan kepadanya. Yang ketiga, melayani atau diakonia. Ini menekankan untuk kita saling peduli dan saling mengasihi sesama, baik kepada jemaat maupun sesama di luar jemaat yang sedang mengalami masalah atau mengalami keadaan yang tidak baik. Untuk jangka pendek, melakukan kunjungan jemaat, meskipun sekarang ini belum bisa kita lakukan karena keadaan, tetapi melalui telepon atau melalui WA, kita bisa mendoakan dan menguatkan, bahkan mungkin bisa memberi bantuan secara materi atau dana bagi mereka yang sedang sakit di rumah sakit atau yang sakit di rumah. Memberikan konseling bagi mereka yang mempunyai masalah atau pergumulan. Mengumpulkan bantuan berupa dana, sembako, pakaian layak pakai dan lain sebagainya untuk diberikan kepada mereka yang membutuhkan dan kepada korban bencana alam. Seperti keadaan sekarang ini dengan adanya wabah COVID-19, kita memberi bantuan dana, sembako kepada orang-orang yang sedang terdampak ekonominya, baik jemaat kita maupun sesama kita, juga memberi bantuan APD bagi petugas-petugas kesehatan di puskesmas dan di rumah sakit. Untuk jangka panjang kita bisa memberi bantuan pendidikan dan pelatihan dan juga memberi pendampingan agar bisa keluar dari keadaan yang buruk. Marilah kita sebagai pelayan Tuhan berpedoman kepada moto melayani bukan beban tetapi kehormatan. Melayani bukan beban tetapi kehormatan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu, sebagai orang percaya kita harus menjaga dan mempertahankan keselamatan yang sudah kita terima itu dengan cara. Yang pertama, yang harus kita kerjakan yaitu menghormati Roh Kudus. Menghormati Roh Kudus. Kita harus menyadari bahwa kita sudah dibeli dan sudah lunas dibayar oleh Tuhan dengan darahnya yang mahal. Berarti hidup kita adalah milik Tuhan dan Dia menempatkan Roh Kudusnya di dalam diri kita, maka tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah tinggal di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah
itu adalah kamu. Oleh karena itu, kita harus menghormati keberadaan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Dengan cara hidup menurut kehendak Tuhan dan hidup dalam ketaatan, tidak lagi hidup menurut keinginan daging, tetapi menurut pimpinan Roh Kudus. Dalam firman Tuhan kita tidak boleh mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kita menjelang hari penyelamatan. Efesus 4 ayat 30. Dan karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, maka sebelum dia naik ke surga, memberikan seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan mengajarkan segala sesuatu dan akan mengingatkan kita semua yang telah Tuhan katakan kepada kita. Ada pepatah yang mengatakan bahwa meraih itu lebih mudah daripada mempertahankan. Memang meraih itu lebih mudah dan mempertahankan itu lebih berat. Tetapi percayalah, kalau kita hidup setia, taat dan takut akan Tuhan, pasti hidup kita dalam tuntunan, lindungan dan berkat Tuhan, dan kita dibuat menjadi berhasil. Amin, saudara. Jangan sampai kita terbawa oleh kehidupan dunia. Kita harus berani melawannya. Firman Tuhan menyatakan dalam Yakobus 4 ayat 4. Hei kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jangan sampai kita terpengaruh oleh bujuk rayu kehidupan dunia, sehingga kita mendukakan Roh Kudus dan menjadikan diri kita musuh Allah. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, yang kedua yang harus kita kerjakan, hidup kita harus berbuah. Hidup kita harus berbuah. Keselamatan kita akan terpelihara ketika kita terus berkarya dan menghasilkan buah. Untuk bisa berbuah, kita harus terus melekat pada pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain melalui perkataan, sikap, tingkah laku, dan perbuatan. Kita juga dapat berbuah melalui pelayanan kita, apapun bentuk pelayanan kita. Mari kita kerjakan dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Entah sebagai pengkhotbah, guru sekolah minggu, WL, singer, imam musik, aser, pendoa, syafaat, kolektan, dan seterusnya. Sebagai cleaning service gereja. Semua yang kita perbuat atau kerjakan hendaklah hanya kita kerjakan seperti untuk Tuhan. Dan hendaklah hidup kita berdampak bagi lingkungan kita melalui kepedulian kita kepada sesama. Melalui perkataan, sikap, tingkah laku, perbuatan kita yang mengasihi, rendah hati. Orang akan tertarik untuk mengenal kita, dan tentunya setelah mengerti kita, akan tertarik untuk mengenal Tuhan kita, Yesus Kristus, sehingga banyak orang diselamatkan. Saudara saya yang dikasihi Tuhan Yesus, karena keselamatan kita bukan hasil usaha kita dan bukan hasil kerja kita, tetapi pemberian Allah, kita harus sadar bahwa kita tidak boleh memegahkan diri dan sombong. Dengan hidup semau kita melakukan perbuatan dosa, tetapi justru itu memberi tanggung jawab untuk mengerjakan keselamatan dalam hidup kita, maka kita harus berani bersaksi marturia, bersekutu koinonia, melayani diakonia. Selanjutnya kita mengerjakan dan mempertahankan keselamatan yang telah kita terima dengan cara menghormati Roh Kudus yang bertahta di hati kita. Hidup kita harus berbuah. Demikian saudara-saudara, firman yang saya sampaikan pada sore hari ini. Saya tutup khotbah saya dengan firman Filipi 2 ayat 14-15.
Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini Engkau mengingatkan kami untuk terus mengerjakan dan mempertahankan keselamatan yang Engkau berikan buat kami. Kiranya hidup kami terus menghormati Roh Kudus dan kami juga berbuah bagi kerajaan-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, sekarang adalah minggu yang ketiga, di mana kepada saudara-saudara yang berulang tahun pada bulan Maret, April, dan Mei akan kita doakan. Kenapa saudara bulan Maret, April, dan Mei? Karena waktu bulan Maret dan April kita sudah tidak beribadah di gereja, ibadah di rumah. Maka kepada mereka yang ulang tahun di bulan Maret dan April, itu belum kita doakan. Pada kesempatan ini kita doakan dan saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara yang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara-saudara, kita berdoa bagi saudara-saudara. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada pagi siang hari ini hamba mendoakan anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan Maret, April, dan Mei. Terima kasih untuk umur yang Kau tambahkan bagi mereka. Terima kasih untuk pemeliharaan kasih setia yang Kau tunjukkan dalam hidup mereka. Saat ini hamba berdoa kiranya Kau karuniakan kepada mereka umur panjang, kekayaan dan kehormatan. Dan mereka juga menjadi anak-anak-Mu yang terus memuliakan Engkau dalam hidup mereka. Tuhan memberkati setiap mereka, usaha, pekerjaan mereka, studi mereka. Apa saja yang mereka perbuat, Tuhan buat berhasil. Dan di era Pentakosta ketika ini, Tuhan pakai anak-anak-Mu menjadi messenger Pentakosta ketika di akhir zaman ini. Dan Tuhan melindungi mereka dari wabah COVID-19, mereka tetap sehat. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, kita akhiri ibadah online kita dengan menerima berkat. Berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita mulai saat sekarang sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang sudah diberkati bersama-sama kita katakan amin. Ibadah Raya Online masih diperpanjang sampai akhir bulan Mei 2020 dan dapat diakses melalui channel YouTube Lighthouse GBI GDC. Ibadah KUL masih dilakukan secara online, hubungi gembala KUL masing-masing. Untuk informasi tentang KUL dan bagi yang ingin bergabung di dalam KUL, dapat menghubungi call center dengan Bapak Melvin di 0813 3247 6369. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan perpuluhan, persembahan umum, persembahan diakonia, dan persembahan lainnya, dapat mentransfer ke rekening Bank BCA di nomor 869 196 3535 atas nama GBI Grand Depok City. Harap bukti transfer dikirim melalui nomor WhatsApp Ibu Peti di 0812 8390 7423. GBI Grand Depok City mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan Maret, April, dan Mei 2020. Untuk souvenir ulang tahun dapat diambil di gembala KUL masing-masing. GBI Grand Depok City membuka pelayanan doa. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi Bapak PDP Bambang Sumarji, Gembala GBI Grand Depok City di nomor handphone 0817 617 323. GBI Grand Depok City akan mengadakan ibadah online kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat.
yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Ibadah ini disertai perjamuan kudus. Untuk itu jemaat dapat mempersiapkan roti dan anggur perjamuan. Sekian pengumuman. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.